Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Arya, Vina, Rizka, Oci, dan Iin. Kali ini kami akan membahas Chapter 5, Number Talks and Multiplication Facts. Pada bab ini, kami akan menyampaikan mengenai cara perkalian yang dapat membantu siswa dalam memahami aritmatika dan dasar aljabar. Tapi sebelumnya, kita akan membahas tentang number talks dalam perkalian. Selama ini, penguasaan penjumlahan dan perkalian menjadi dilema karena siswa hanya cukup menghafal saja. Penggunaan flashcard atau tes tidak bisa menjamin pemahaman siswa akan konsep perkalian ini. Tes atau ujian membuat siswa tidak suka, bahkan membuat mereka menjauhi matematika, merasa cemas, dan memberikan efek yang buruk sepanjang waktu. Karena dalam tes hanya ada dua hal, betul atau salah. Kali ini kita akan melihat bagaimana Mr. Hoffman menanyakan perkalian 7 kali 8 kepada siswa kelas 7. Beliau menanyakan berapakah hasil perkalian 7 dikali 8. Beberapa siswa mengangkat tangan dan menjawab 56 karena mereka sudah tahu hasilnya. Mereka sudah hafal bahwa 7 dikali 8 adalah 56. Lalu, Mr. Hoffman mengajak siswanya untuk mengeksplor lebih dalam lagi, menganggap bahwa kita belum tahu berapa hasil dari 7 kali 8. Seorang siswa memberikan idenya, yaitu dia menggunakan cara 7 dikali 7 sama dengan 49, lalu ia menambahkan 7 lagi dan hasilnya 56. Siswa yang kedua, ia memilih cara 4 dikali 7 yaitu 28, lalu ia gabungkan 28 ditambah 28 menjadi 56. Siswa ketiga yaitu dengan cara 10 dikali 7 yaitu 70, lalu ia kurangi 7 sebanyak 2 kali yaitu 14. Hasilnya 56. Ketika kita melibatkan siswa dalam number talks ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah terus bertanya kepada siswa ketika ia mulai menjelaskan. Lalu bagaimana? Lalu kemudian yang kedua, kita dorong siswa untuk menjelaskan cara yang ia gunakan agar dapat dipahami oleh siswa lain. Dan ketika siswa mempelajari perkalian tanpa flashcard atau tes berkala, mereka belajar mencari dan mendengarkan ide. Yang kedua, mereka belajar untuk tidak menyerah karena cepat atau lambat dalam menyelesaikan soal tidaklah penting. Yang ketiga adalah belajar memahami hubungan antara kualitas dan makna perkalian. Multiplication across the grid. Sebagai seorang guru, kita perlu memberikan perhatian kepada siswa yang memiliki sedikit pengalaman menalar tentang aritmatika dan hanya mengandalkan penggunaan algoritma dasar. Kita harus bisa membiasakan siswa untuk membuat permasalahan menjadi lebih masuk akal, bahkan ketika siswa tersebut mengalami kesulitan. Hal ini supaya siswa tidak hanya sekedar menghafal rumus atau strategi dalam menyelesaikan permasalahan. Kita juga perlu mengingat bahwa setiap siswa memiliki tingkat pemahaman, pengalaman, dan kepercayaan diri yang berbeda. Hal yang perlu kita lakukan adalah membuat siswa tersebut mampu menyelesaikan permasalahannya dengan cara mereka sendiri dan membiasakan adanya diskusi antara guru dengan siswa atau yang biasa kita sebut dengan number talk. Contoh number talk dilakukan oleh Ruth di kelas 8. Ruth memberikan sebuah soal kepada siswanya, yaitu 12 dikali 18. Dari satu soal ini kita bisa menemukan beberapa strategi. Yang pertama yang dilakukan oleh Keanon. Keanon memecah angka 12 menjadi 10 ditambah 2. Kemudian keduanya dikalikan 18. Hasilnya adalah 216. Pada saat menjumlahkan setiap bagian, Keanon kembali menggunakan algoritma dasar. Hal ini sering terjadi ketika siswa mulai terbiasa melakukan number stock. Awalnya mereka cenderung berpikir secara kreatif, yaitu dengan memecah angka menjadi angka yang lebih mudah untuk dikalikan. Namun, pada akhirnya mereka kembali menggunakan algoritma dasar tanpa mereka sadari. Cara kedua yang dilakukan oleh Elizabeth masih sama, yaitu menggunakan algoritma dasar. Elizabeth mengalihkan angka 18 dikali 2 dan 18 dikalikan 10. Hasilnya adalah 216. Cara ini merupakan cara yang cukup sulit. Number stock membantu kita untuk bekerja secara cerdas dan efisien. Semakin besar permasalahan, maka algoritma dasar menjadi semakin sulit atau tidak mungkin digunakan. Cara yang ketiga yang dilakukan oleh Sean. Pada awalnya, Sean ini tidak yakin apakah jawabannya benar atau salah. Tapi Sean ini akhirnya berani untuk mencoba menjelaskannya. Sean
memecah angka 18 menjadi 12 ditambah 6. Cara ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh Keanon. Tetapi, saya juga menggunakan hafalannya, yaitu 12 dikali 12 sama dengan 144 dan 6 dikali 12 sama dengan 72. Kemudian, kedua hasil tersebut dijumlahkan menjadi 216. Saya pada akhir penjumlahan juga menggunakan algoritma dasar. Ruth menemukan bahwa banyak siswa yang akan mulai berubah pemikirannya setelah mendengarkan penjelasan dari teman-temannya. Siswa yang mulai nyaman dengan number stock, maka akan mulai berani untuk membagikan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Pada akhir sesi, Ruth akan memberikan kembali sebuah soal kepada siswanya, yaitu 12 dikali 16. Pada akhir bagian ini, kita bisa mempelajari 4 strategi dalam menyelesaikan sebuah soal dengan cara yang lebih efisien pada semua angka. Hai, nama saya Vina. Kali ini saya akan menyampaikan strategi dalam memecahkan masalah perkalian. Yang pertama adalah kita dapat menguraikan sebuah faktor bilangan menjadi 2 atau lebih penjumlahan. Contohnya pada perkalian 12 dikali 16, kita uraikan 16 menjadi 10 ditambah 6. Sehingga perkalian yang kita lakukan adalah 10 dikali 12 sama dengan 120 dan 6 kali 12 sama dengan 72, di mana dijumlahkan menjadi 192. Langkah berikutnya adalah kita dapat mencari faktor bilangan dari faktor bilangan yang sudah ada. Di sini pada perkalian 12 dikali 16, kita uraikan faktor dari 16 menjadi 4 dikali 2 dikali 2. Maka langkah yang kita lakukan adalah 12 dikali 4 sama dengan 48, 48 dikali 2 sama dengan 96, dan 96 dikali 2 sama dengan 192. Atau pencatatannya dapat kita lakukan dengan menerapkan sifat asosiatif, di mana menggunakan tanda kurung di dalamnya. Terlihat lebih rapi ya. 12 kali 16 sama dengan 12 dikali 4 dikali 2 dikali 2 menjadi 12 dikali 4 dikali 2 dikali 2. 12 kali 4 sama dengan 48 dikali 2 dikali 2, 48 dikali 2 sama dengan 96 dikali 2 menjadi 192. Langkah selanjutnya, kita dapat membulatkan faktor bilangan dan menyesuaikannya. Pada perkalian 12 kali 16, kita bulatkan 16 menjadi 20, di mana 16 merupakan pengurangan dari 20 dikurang 4. Sehingga 12 kali 20 sama dengan 240, 12 dikali 4 sama dengan 48, kita uraikan kembali menjadi 40 dan 8, sehingga yang kita lakukan adalah 240 dikurang 40 sama dengan 200, 200 dikurang 8 sama dengan 192. Sehingga jika kita susun kembali pencatatannya, maka akan menjadi 12 dikali 16 sama dengan 12 dikali 20 dikurang 4, sama dengan 12 dikali 20 dikurang 12 dikali 4, sama dengan 240 dikurang 48, hasilnya adalah 192. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan metode halving and doubling. Pada perkalian 12 dikali 16, kita menggandakan 12 menjadi 24 dan membagi 2 16 menjadi 8. Sehingga 12 kali 16 sama dengan 24 dikali 8. 24 kali 8 sama dengan 48 dikali 4. 48 kali 4 sama dengan 96 kali 2 sama dengan 190. Teman-teman, sekarang lanjut ke chapter 5 part 4, Developing the Multiplication Strategies in Depth. Bagaimana kita bisa mempelajari beberapa strategi untuk mengerjakan perkalian dengan lebih mudah. Yang pertama ini adalah break a factor into a tens, di mana seperti contohnya 23 kali 13 bisa dijadikan 23 itu dipecah 20 tambah 13, lalu baru dikalikan 13. Ini artinya sama seperti 20 kali 13 ditambah 3 kali 13, di mana 20 kali 13 adalah 260 dan 3 kali 13 adalah 39, sehingga ketika ditambahkan itu akan menjadi 299. Ini jauh lebih mudah daripada kita mengalihkan 23 kali 13 dengan cara biasa yang ke bawah. Nah, untuk tips untuk memberikan contoh latihannya adalah pilih dua nomor yang kalau dipecah
itu nanti akan mudah dikalikan, biasanya mengandung puluhan. Contohnya seperti 12 kali 6. 12 kali 6 ini itu mudah memecahnya menjadi 10 tambah 12 baru nanti dikalikan 6, sehingga nanti akan 10 kali 6 itu mudah karena 60 ditambah ini 2 ya, 2 kali 6. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 60 tambah 12 hasilnya 72. Ini mudah. 12 kali 6 bisa jadi. Contoh lainnya adalah seperti 13 kali 8, 14 kali 12, seperti ini contohnya. Nah, mungkin ketika mengajar juga bisa ditanyakan seperti 12 kali 6, kenapa kok mengganti 12 dengan 10 plus 2 itu bisa membantu kamu untuk mengerjakan masalah. Bisa juga ditanyakan kenapa kalau misalnya 12 kali 6 langsung dikerjakan kok lebih susah. Nah, atau kenapa 12 kali 6 dengan 10 tambah 2 dipecah kali 6 kok tidak mengubah hasilnya sama-sama 72. Lalu juga bisa ditanya apa yang membuat kamu memutuskan untuk memecah 12 menjadi 10 plus 2. Begitu juga dengan penggunaan desimalnya juga bisa, seperti 5,5 dikali 12. Di sini dilihat bahwa 5,5 itu adalah gabungan antara 5 dengan 0,5 di sini. Lalu sehingga hasilnya bisa 5 kali 12 ditambah setengah kali 12. 5 kali 12 itu 60, setengah kali 12 adalah 6, sehingga hasilnya adalah 66. Metode yang kedua adalah factor of factor. Intinya adalah memecah satu angka dengan hasil kalinya, seperti 12 kali 6 saya menjadi 2 kali 6 kali 6, dimana kita tahu bahwa 6 kali 6 itu adalah 36, sehingga hasil adalah 2 kali 36, hasilnya menjadi 72. Nah, ini akan jauh lebih mudah daripada kita harus menghafal 12 kali 6. Contoh lain 14 kali 25. Ini bisa kita pecah menjadi 2 kali 7 kali 25, dimana 2 kali 25 adalah 50, lalu dikali 7 sehingga hasilnya adalah 350. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa diutarakan ke murid-murid ketika mengerjakan ini adalah bagaimana kamu bisa menentukan nomor mana nih yang akan difaktorkan atau dipecah perkaliannya. Lalu yang kedua, bagaimana kamu menentukan angka yang kiri atau yang kanan yang difaktorkan, yang dipecah. Lalu kenapa memecah atau memfaktorkan angka tertentu, angka misalnya 14 tadi, itu bisa membuat menyelesaikannya lebih mudah. Lalu bagaimana caranya, kamu coba dong tolong jelasin ini caranya gimana. Itu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dipakai untuk membantu anak-anak murid kita. Nah, metode ketiga adalah round factor and adjust, yaitu membulatkan ke atas dan mengadjust. Ini misalnya 29 kali 7 itu artinya dia adalah 30 yang dikurang 1. Nah, ini artinya 30 kali 7 lalu akan dikurangkan dengan 1 kali 7. Ini artinya 270 dikurang 7. Ini akan jauh lebih mudah menjadi 263 dibandingkan langsung 29 kali 7. Nah, contoh-contoh soalnya itu yang kira-kira mendekati puluhan, salah satunya contohnya adalah 12 kali 9. Nah, ini yang dipecah nanti adalah 9-nya itu jadi 10 kurang 1. 6 kali 19, 19-nya itu 20 dikurang 1. Atau misalnya 21 kali 7 seperti tadi, tambah-tambahan nantinya jadi 20 tambah 1. Nah, ini cocok untuk digunakan di angka yang dekat dengan puluhan. Nah, tips untuk bertanya ke siswa untuk memacu logical thinkingnya, kita bisa bertanya, kenapa
menggunakan cara ini bisa menjadi lebih mudah. Lalu bagaimana caranya kamu tahu mana yang harus dikurang atau ditambah? Bagaimana kamu bisa menentukan angka yang mana yang akan di rounding off? Cara berikutnya adalah halving and doubling. Intinya 1 disetengahkan, 1 dikali 2. Nah, ini seperti 8 kali 25. 8-nya ini disetengahkan menjadi 4, sehingga 25 didobelkan menjadi 50. Nah, ini akan sudah sangat mudah. Kalau mau diterusin lagi juga bisa sih, menjadi 2 kali 100. Nah, ini sudah jelas, ini adalah 200. Contoh lain misalnya adalah 6 kali 13. Ini dimana kalau di setengah dan didablingkan adalah menjadi 3 kali 26. Nah, ini bisa kita kombinasikan dengan cara yang di awal tadi, di mana 3 itu adalah 1 dan 2, sehingga menjadi 2 kali 26, nanti ditambah tadi sisanya adalah 1 kali 26, sehingga hasilnya 2 kali 26 adalah 52 yang akan ditambah 26. Nah, ini tentu akan lebih mudah. 52 tambah 20, 72 tambah 6 dari 78. Ini bisa digunakan sebagai cara kombinasi. Jadi intinya beberapa cara yang tadi itu bisa dikombinasikan, sehingga ketika anak-anak sudah terlatih menggunakan ini, mereka bisa lebih fleksibel dalam mengerjakan perkalian maupun pembagian, tambah-tambahan atau kurang-kurangan. Sekian, terima kasih dari chapter 5 part 4. Hai, nama saya Rosi. Saya akan menjelaskan tentang menghubungkan aritmatika dengan aljabar. Di sini, saya akan menjelaskan operasi perkalian dengan sifat distributif, di mana adalah perkalian dengan menggunakan kombinasi penjumlahan. Biasanya dinotasikan sebagai berikut. A buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Sebagai contoh, berapa hasil dari 18 dikalikan 5? 18 ini bisa kita pecah menjadi satuan dan puluhan, yaitu 10 ditambah 8 dan dikalikan 5. 10 dikalikan 5 ditambah 8 dikalikan 5. 10 dikalikan 5 menghasilkan 50 dan 8 dikalikan 5 menghasilkan 40. Keduanya akan kita jumlah menjadi 50 ditambah 40 sama dengan 90. Selain cara distributif, ada cara lain yang bisa digunakan, dan cara ini lebih visual, yaitu perkalian dengan model luas, di mana hal ini adalah dengan menggunakan konsep luas persegi panjang. Dengan soal yang sama, 18 kali 5, kita bisa memvisualisasikannya dengan menggambar bangun persegi panjang dengan sisi panjang atas 18 dan sisi lebar samping 5. Setelah itu kita bisa membuat 2 buah persegi panjang dengan memecah panjang 18-nya. Di sini kita bisa melihat ada 2 persegi panjang, yaitu persegi panjang yang berwarna kuning dengan panjang 10 dan panjang 8 untuk persegi panjang yang berwarna hijau. Jika di total adalah 18. Dan lebarnya tetap sama, 5. Setelah itu kita akan mencari luas masing-masing dari bangun persegi panjang. Luas persegi panjang pertama atau yang berwarna kuning adalah 10 dikalikan 5, yaitu 50, dan luas persegi panjang kedua atau berwarna hijau adalah 8 dikali 5, yaitu 40.
Setelah kita mendapatkan semua luas masing-masing, kita akan menjumlahkannya. Luas persegi panjang pertama yaitu 50 dan ditambah luas persegi panjang yang berwarna hijau atau yang kedua 40. Sehingga di jumlah 50 ditambah 40 menghasilkan 90.